Bahas tajwid, bahas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radifan Ibnu dan ini sudah video saya yang ke-6. Dan pada video ke-6 ini saya akan membacakan surat At-Taghabun dari ayat 1 sampai 3 beserta pembahasan tajwidnya. Baik, langsung saja saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja ke pembahasan tajwidnya. Yang pertama itu ayat pertama itu ada yusabbihu lillah. Nah, kata lillah di sini termasuk kepada lafzul jalalah tarkik karena sebelum lafaz kalimat Allah terdapat harokat kasroh. Lalu mafi. Nah, seperti biasa ma-nya ini merupakan hukum at-tabi'i karena mimnya yang berharokatkan fathah dan setelahnya ada alif. Fis sama as-samawatinya ini as-samanya ini merupakan alif lam samsiah. Lalu ma dan wa-nya ini sama-sama mat tabi'i karena sama-sama berharokat fathah berdiri. Terus lalu wa ma fil ardi. Al-artnya ini alnya itu alif lam qamariyah. Lalu lahul mulku, al-mulkunya itu alnya alif lam qamariyah. Lalu walahul hamdu. Alnya juga alif lam qamariyah, alhamdunya itu. Lalu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lanya juga alif lam qamariyah karena fathah berdiri. Lalu kulli syai'nya itu matlin karena shinnya itu berharokatkan fathah yang kemudian ada ya berharokatkan kasroh. Lalu qadir. Nah, di sini ada ikhfa. Karena di situ hamzahnya berharokatkan kasroh tanwin dan setelahnya ada huruf qaf. Lalu qadir. Nah, qadirnya itu merupakan hukum mat arid li sukun karena setelah matobiyah ada huruf yang sukun karena diwakafkan atau diberhentikan. Lalu ayat kedua huwallazi, al-lazinya itu alif lam samsiah, zi-nya seperti biasa mat tabi'i. Lalu khalaqakum faminkum. Nah, di sini ada hukum mim mati yang akan saya bahas pada video kali ini. Seperti biasa pembahasannya di akhir. Kembali lagi kum fa. Nah, di sini ada hukum mim mati yaitu izhar syafawi. Karena di situ ada mim mati yang bertemu dengan huruf fa. Lalu faminkum. Nah, di sini ada hukum ikhfa lagi karena di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kaf. Kum ka. Nah, di sini ada hukum mim mati lagi karena di sini ada mim mati yang bertemu dengan huruf kaf, maka menjadikan hukum izhar syafawi. Lalu ka-nya di sini mat tabi'i karena kafnya berharokatkan fathah dan setelahnya huruf alif. Lalu firu wa minkum. Nah, di sini ada hukum idgham bigunah karena ro-nya berharokatkan domatain dan setelahnya huruf waw. Lalu wa minkum sama nun ada ikhfa, di situ ada nun mati bertemu dengan kaf. Lalu kummu. Nah, di sini ada hukum mim mati yaitu idgham mutamatsilain atau idgham mimi karena di situ ada mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Lalu kummu min. Wallahu. Nah, di sini ada lafzul jalalah takhfim karena sebelum lafaz kalimat Allah ada harokat fathah. Didahului harokat fathah. Lalu bima, maknya seperti biasa mat tabi'i, tak maluna, lu-nya itu mat tabi'i, basir, basirnya sama mat arid li sukun. Lalu ayat ketiga khalaqas samawati, as-samawatinya sama seperti di atas. Lalu wal ardo, al-ardonya juga sama. Lalu bil haqqi, al-haq, alnya itu alif lam qamariyah. Wa sawwarakum fa ahsanana. Di sini ada mim mati lagi yaitu izhar syafawi sama dengan di atas yaitu karena mim bertemu dengan huruf fa. Lalu fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Alnya itu alif lam qamariyah dan sirnya itu mat arid li sukun. Ya, mungkin itu saja hukum tajwid yang ada di ayat 1 sampai 3 surat At-Taghabun. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai hukum mim mati. Jadi hukum mim mati ini adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila ada mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah.
Nah, dalam ilmu tajwid hukum mim mati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, lalu yang kedua ada idgham mutamatsilain atau idgham mimi, dan yang ketiga ada izhar syafawi. Yang pertama ini ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara bahasa terbagi menjadi 2 kata, yaitu ikhfa yang berarti samar dan syafawi yang berarti bibir. Maka dapat disimpulkan bahwa ikhfa syafawi adalah bunyi samar yang terjadi di kedua bibir. Nah, huruf ikhfa syafawi ini hanya ada satu, yaitu ba. Maka apabila ada huruf mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan ba, maka mim mati tersebut dibaca dengan samar dan dengung sepanjang 2 harokat. Contohnya itu ada pada kata wama lahum bihi min ilmi, ataupun kata wa may yu'minu aksaruhum billah. Lalu hukum mim mati yang kedua yaitu ada hukum idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Secara bahasa idgham mutamatsilain itu berarti memasukkan 2 huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya. Nah, huruf idgham mutamatsilain atau idgham mimi ini cuma satu, yaitu mim. Maka apabila ada huruf mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka mim tersebut dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Contohnya itu pada kata di ayat yang tadi di atas, yaitu wa minkum mu'min, atau kata lain subhanahu lahum ma yastahun. Jadi seperti itu. Lalu hukum mim mati yang ketiga atau yang terakhir yaitu izhar syafawi. Hukum izhar syafawi. Secara bahasa izhar syafawi ini berarti jelas di bibir, sehingga dapat disimpulkan bahwa izhar syafawi itu membunyikan huruf secara jelas di bibir tanpa adanya dengungan. Nah, huruf izhar syafawi ini itu semua huruf hijaiyah terkecuali huruf mim dan ba. Maka apabila ada huruf mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka mim tersebut dibaca jelas tanpa adanya dengung atau samaran. Contohnya itu pada ayat tadi di atas, yaitu faminkum kafiru. Lalu pada contoh lain juga ada ayat di atas, yaitu wasawwarakum fa ahsana sawwarakum. Jadi mimnya itu dibaca dalam satu ketukan saja dan dibaca secara jelas. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai hukum mim mati dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tajwid, bahas